Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Rofiki Muhammad Faizal dengan nomor Taruna 210111002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis ANOVA. Dimulai dengan pengertian ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, yang merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Berbeda dengan independent sample t-test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. Kegunaan ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F-hitung lebih dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Ciri-ciri ANOVA. Ciri khas ANOVA adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel respon sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan ini yaitu adakah pengaruh jenis bahan bakar terhadap umur toraks mesin. Dari judul tersebut jelas sekali bahwa bahan bakar adalah faktor penyebab, sedangkan umur toraks mesin adalah akibat atau efek dari adanya perlakuan faktor. Ciri lainnya adalah variabel respons berskala data rasio atau interval, numerik atau kuantitatif. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas Nugroho Putro. Izin memperkenalkan diri Taruna Muda Dimas Nugroho Putro untuk melanjutkan paparan yang disampaikan oleh rekan saya Vicky. Selanjutnya yaitu pengelompokan ANOVA. Klasifikasi satu arah one way ANOVA. ANOVA klasifikasi satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Klarifikasi dua arah two-way ANOVA. ANOVA klasifikasi dua arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. Klarifikasi banyak arah MANOVA. ANOVA banyak arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Selanjutnya, ANOVA satu arah atau one way ANOVA. ANOVA satu arah atau one way ANOVA digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Interaksi suatu kebersamaan antar faktor dalam mempengaruhi variabel bebas dengan sendirinya mempengaruhi faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi berarti efek faktor satu terhadap variabel terikat mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terdapat variabel terikat sejajar saling berpotongan, maka antara faktor tidak mempunyai interaksi. Ada tiga bagian pengukuran variabel pada variabel yang akan dianalisis dengan ANOVA, yaitu satu variabel antar kelompok, Baldwin treatment variable. Variabel antar kelompok adalah variasi mean kelompok sampel terhadap rata-rata total, sehingga variasi lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat antar kelompok. Satu, ANOVA satu arah one way ANOVA.
ANOVA satu arah one way ANOVA digunakan apabila yang akan dianalisis dari satu V variabel terikat atau variabel bebas. Interaksi suatu kebersamaan antar faktor dalam mempengaruhi variabel bebas dengan sendirinya mempengaruhi faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi berarti efek faktor satu terhadap variabel terikat mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar, saling berpotongan, maka antara faktor tidak mempunyai interaksi. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Lintang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi PPT dari Dimas. Nomor 2 ada variabilitas dalam kelompok atau within treatments variability. Variability dalam kelompok adalah variasi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variasi akan tergantung pada banyaknya kelompok. Variasi tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat dalam JKD. Rumusnya adalah JKD sama dengan JK/SMK. Keterangan JK/SMK adalah jarak kuadrat simpangan masing-masing kelompok. 3. Jumlah kuadrat penyimpangan total atau total sum of squares. Jumlah kuadrat penyimpangan total adalah jumlah kuadrat selisih antar skor individual dengan min totalnya atau JKT. Rumusnya adalah sebagai berikut. Atau dapat dihitung JKT sama dengan JKA plus JKD. Prosedur uji coba ANOVA satu arah. 1. Menentukan hipotesis HO dan H1. HO banding H1 sama dengan H2 sama dengan salah. Dia baca ikuti gak sih? Ya, seperti itu. Ya. Prosedur uji coba ANOVA satu arah. 1. Menentukan hipotesis HO dan H1, yaitu artinya semua rata-rata min populasi adalah sama, tidak ada efek faktor terhadap variabel respon. H1 tidak semua, yaitu artinya minimal satu rata-rata populasi berbeda, yang lainnya sama. Ada efek atau pengaruh faktor terhadap variabel respon, tidak berarti bahwa semua populasi berbeda. 2. Menentukan tingkat signifikasi. 3. Menentukan derajat kebebasan. 4. Menganalisis dan menentukan F hitung dan F tabel. Berikut rumusnya. Yang kelima ada menentukan daerah kritis. Dan keenam, menentukan kriteria pengujian. HO diterima jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel. HA diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Untuk menentukan HO atau HA diterima, maka ketentuan yang harus diikuti adalah A. Bila F hitung sama atau lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. B. F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Yang ketujuh ada keputusan, dan 8 pasca ANOVA jika ada, dan kesembilan ada kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Sugianto, absen 16. Saya di sini akan melanjutkan paparan dari Saudara Lintang. Saya akan melanjutkan proses analisis dan menentukan F hitung dan F tabel. Pada langkah keempat dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menghitung jumlah kuadrat. A. Jumlah kuadrat antar kelompok. B. Jumlah kuadrat dalam. C. Jumlah kuadrat penyimpang total. 2. Mencari derajat kebebasan atau degree of freedom. Cara mencari derajat kebebasan dalam ANOVA sesuai dengan variabilitas yang ada yaitu sebagai berikut.
A. DF untuk JKT. Rumus DF JKT sama dengan N-1. B. DF atau derajat kebebasan untuk JKTD. Rumus DF JKT sama dengan sigma kurung buka N-1 kurung tutup, yaitu jumlah dari DF masing-masing jumlah kuadrat per kelompok, atau dengan menggunakan rumus DF JKTD sama dengan N min K. C. DF untuk JKA. Rumus DF JKA sama dengan K min 1, di mana K adalah jumlah kelompok yang ada. Hal ini disebabkan karena DF terkait dengan banyaknya kelompok yang ada. 3. Mencari varian antar kelompok dan varian dalam kelompok. Varian antar kelompok dan varian kelompok sering juga disebut rata-rata jumlah kuadrat atau mean square, atau lebih populer disingkat dengan MS atau RK, rata-rata kuadrat. RK dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut yang sudah ada di slide. 4. Menghitung besarnya F hitung. F sama dengan RKA bagi RKAD. 5. Membaca F tabel. Setelah mendapatkan F hitung, maka akan dibandingkan dengan F tabel. Untuk melihat F tabel diperlukan alfa dan DF. DF yang diperlukan adalah DF jika JKA dan DF JKD. Cara melihat tabel adalah DF JKA sebagai pembilang kolom atas dari kiri ke A kanan, sedangkan DF JKD sebagai penyebut kolom kiri dari atas ke bawah. Perpotongan DF JKA dan DF JKD merupakan titik kritis penerimaan hipotesis 0. Analisis setelah ANOVA atau post hoc. Analisis setelah ANOVA dilakukan apabila hipotesis 0 ditolak. Fungsi analisis setelah ANOVA adalah untuk mencari kelompok mana yang berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh F hitung yang merupakan adanya perbedaan. Apabila F hitung menunjukkan tidak ada perbedaan, tentu analisis sesudah ANOVA tidak perlu dilakukan. Ada beberapa teknik analisis yang dapat digunakan untuk melakukan analisis sesudah ANOVA, antara lain Turkish, HDS, Bonfer, Roin, dan lain-lain. Yang populer dan sering digunakan adalah Turkish HDS. Sekian paparan dari saya, dan untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Rahmadian. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmadian Prawitasiwi, nomor taruna 210111022. Ada beberapa teknik analisis yang dapat digunakan untuk melakukan analisis sesudah ANOVA, antara lain Turkey HSD, Bonferroni, Sidak, CV, Duncan, dan lain-lain. Yang populer dan sering digunakan adalah Turkey HSD. Proses penghitungannya adalah sebagai berikut. Rumus menghitung Turkey HSD adalah Q akar RKD per N. Keterangannya, N adalah banyaknya simpel per kelompok. Q adalah the Suddenty range statistic. K adalah banyaknya kelompok. DF sama dengan N min K. Mencari perbedaan rata-rata antar kelompok. Menghitung rata-rata masing-masing kelompok. Selanjutnya, membandingkan perbedaan rata-rata antar kelompok dengan nilai HSD. Bila perbedaan rata-rata lebih besar dari nilai HSD, berarti ada perbedaan yang signifikan. Tetapi, bila lebih kecil dari nilai HSD, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah kendaraan bermotor dirinci menurut jenisnya tahun 2015 sampai 2019. Data peningkatan kendaraan bermotor. Di sini kami memasukkan
data berdasarkan tahun. Yang pertama yaitu jumlah mobilnya. Ini urut dari data mobil urut dari tahun 2015, 2016, 2018, sampai 2019. Sampai situ kita lalu mengkombinasikan grup. Yang pertama ini mobil juga urut dari tahun 2015 sampai 2019, bus dari tahun 2015 sampai 2019, truk dari tahun 2015 sampai 2019, dan sepeda motor juga dari tahun 2015 sampai 2019. Lalu di sini kami akan mencari nilai minimum, median, rata-rata, dan nilai maksimum. Nilai minimum pada mobil yaitu terjadi pada tahun 2015. Lalu nilai minimum pada bus pada tahun 2015 juga. Nilai minimum pada truk terjadi pada tahun 2015 dan nilai minimum pada sepeda motor tahun 2015. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai minimum setiap kendaraan, jumlah kendaraan terjadi pada tahun 2015. Lalu nilai median. Nilai median pada mobil terjadi pada tahun 2017. Nilai tengah pada bus terjadi pada tahun 2017. Nilai tengah pada truk terjadi pada tahun 2017 dan juga nilai median pada sepeda motor terjadi pada tahun 2017. Jadi, nilai tengah yang terjadi pada kendaraan mobil, bus, truk, dan sepeda motor semuanya terjadi pada tahun 2017. Selanjutnya, untuk nilai rata-rata. Nilai rata-rata untuk mobil yaitu 13.967.700. Nilai rata-rata untuk bus yaitu 213.724. Nilai rata-rata untuk truk yaitu 4.566.526 kendaraan. Selanjutnya nilai rata-rata untuk sepeda motor yaitu sebesar 100.563.555 kendaraan. Untuk nilai maksimal yaitu semuanya terjadi pada tahun 2019 dari mobil sampai sepeda motor. Selanjutnya kita akan membuat sebuah urutan jumlah dari awal sampai akhir sampai 20 data. Selanjutnya kita akan menguji ANOVA yang menggunakan rumus ANOVA tanda panah ke kiri AOF valus INT data sama dengan stacket group. Stacket group ini diambil dari yang ini, yang tabel lurus. Dihasilkan data seperti ini, uji ANOVA-nya. Terima kasih. Sekian paparan dari saya, Windy Kulusmalumairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.